Cek mic 1, 1, 2, 3. Cek mic 1, 1, 2, 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kita di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa, di program Bicara kali ini kita akan membahas isu-isu ataupun permasalahan yang mungkin sedang kita hadapi ataupun mungkin sedang terjadi di sekitar kita ataupun di lingkungan kita. Dan Alhamdulillah di studio kita sudah hadir guru kita Ustadz Abu Saif Hafizullah Ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ya, karena Ustadz sudah di sini, langsung saja Ustadz, ini kita mau bertanya sesuatu Ustadz. Masih dalam situasi COVID-19 yang semoga Allah segera angkat wabah ini di seluruh dunia Ustadz. Ini ada isu yang berkembang ataupun permasalahan yang berkembang di sekitar kita Ustadz. Jadi permasalahan begini Ustadz. Semenjak COVID-19 ini, jadi sekolah banyak yang ditutup. Sehingga banyak anak murid ataupun siswa-siswi sekolah itu disekolahkan di rumah menggunakan sarana atau fasilitasi virtual, entah itu dari komputer ataupun aplikasi WhatsApp segala macam. Nah, pertanyaannya Ustadz, dari pelakuan mengenai untuk mencari ilmu lewat virtual itu, tetap orang tua murid ini diwajibkan untuk membayar uang sekolah. Uang sekolah, kemudian yang lainnya lah, pokoknya biaya yang biasanya dibebankan bulanan kalau situasi normal. Tapi karena ini situasi tidak normal, belajar di rumah, banyak orang tua yang bertanya, loh kenapa kita tetap harus bayar gitu loh. Mending kan di situasi wabah seperti ini, uangnya bisa dipakai untuk keperluan lain gitu. Sehingga ada semacam persepsi bahwasanya uang yang mereka berikan ini sia-sia gitu loh Ustadz. Kan kita yang ngajarin juga di rumah, kenapa kita harus bayar SPP? Nah, sekarang pertanyaan Ustadz, ini bagaimana sikap kita atau mensikapi ini sebagai seorang muslim Ustadz? Mungkin bisa diberikan nasihat kepada kita semua Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terus sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah taala, baik nikmat yang baik menurut kita ataupun buruk menurut kita. Sesungguhnya kebaikanlah semua yang diinginkan oleh Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita terus bersyukur bagaimanapun kondisi kita saat ini, ya, pada musibah yang sifatnya global seperti ini, seharusnya kita terus mempertebal kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala, karena ternyata memang masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang melimpah kepada kita setiap harinya. Mudah-mudahan dengan demikian, dengan bersyukur kita terus ditambahi nikmat-nikmat berikutnya. Amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi pertanyaan tadi Bang Jiang adalah berkaitan tentang biaya yang dikeluarkan oleh para orang tua untuk pendidikan anak-anaknya yang tidak berubah. Ya, ketika normal segitu yang keluar, ketika kondisi pandemi seperti itu pun masih segitu juga yang keluar. Nah, ini kan banyak timbul pertanyaan, kenapa kok begitu, ya kan? Kalau sudah di rumah ya sudahlah, maunya nggak usah lagi ada biaya, karena untuk mungkin membiayai yang lainnya. Tapi pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita di sini tidak bicara tentang kebijakannya, ya, baik kebijakan pemerintah maupun kebijakan swasta atau sekolah-sekolah masing-masing tentang mengenai pembiayaan tersebut. Kita akan pandang, diambil poin tadi bahwasanya apakah uang ini yang dibayarkan ke sekolah itu kemudian sia-sia begitu saja gitu kan? Kok enak sekali gurunya digaji, kok seolah-olah nggak ada kerjanya. Itu akan kita bahas dan bagaimana sebenarnya ya. Pertama, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali lagi persoalan ini kita balikkan kepada niat kita di awal. Kita sekolahkan anak kita di tempat itu, apa tujuannya? Apa niatnya di awal? Apakah kita niatnya itu adalah agar anak ini
bisa menjadi hamba Allah Ta'ala yang seutuhnya, menjadi seorang pejuang Islam, menjadi seorang penghafal Al-Quran, menjadi seorang yang membela hadis-hadis Rasulullah SAW, melaksanakan Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau tujuannya hanya untuk biar anak ini punya pekerjaan nanti setelah selesai pendidikannya, punya penghasilan duniawi nanti selesai dari pendidikannya. Ini kembali kepada niat itu. Kalau niatnya adalah yang kedua tadi, bahwasanya niatnya agar anak ini sukses secara duniawi di masa yang akan datang, punya penghasilan yang cukup, ya wajar kalau kemudian yang muncul pada diri kita adalah rasa rugi dari keluarnya biaya dari kantong kita sementara hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Namun jika kita sebagai seorang muslim, niat kita adalah yang pertama tadi, kita sekolahkan anak itu memang di tempat ini untuk menjadi pejuang-pejuang Islam, untuk menjadi orang-orang yang menerapkan penghambaan diri kepada Allah Ta'ala seutuhnya, maka jangan katakan uang itu sia-sia. Jangan katakan uang itu hilang begitu saja. Jangan katakan uang itu tak ada manfaatnya sama sekali. Justru uang itulah yang akan menjadi tabungan kita nanti di akhirat kelak. Ya, kondisi-kondisi seperti ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidak dipungkiri memang kebutuhan kita terhadap yang lain itu mulai banyak. Apalagi khususnya memang sebagian orang mulai berkurang income-nya karena kondisi pandemi seperti ini. Bahkan berhenti sama sekali, Ustaz. Bahkan ada yang habis, ya tinggal makan tabungan saja gitu kan. Lalu apakah ini tidak memberatkan? Ya, kembali lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala kasih jalan keluar. Yakinlah itu. Maka kuatkan dulu ketakwaannya kepada Allah Ta'ala, muhasabah terhadap diri sendiri. Mudah-mudahan lambat laun Anda akan dapatkan jawaban, mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka seperti yang Allah Ta'ala janjikan di ayat tersebut. Nah, kembali lagi tadi kepada permasalahan kita, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, harta Anda tidak akan sia-sia. Yang keluar itu akan mempermudah, akan memperingan hisab Anda nanti di hadapan Allah Ta'ala. Sudah dikeluarkan sekian ratus ribu untuk pendidikan anak-anak. Bukankah wajib bagi kita sebagai orang tua untuk mengadakan pendidikan untuk anak-anak kita? Ya, kalau bicara masalah itu sebenarnya malah kewajiban mendidik itu sebenarnya kembali kepada orang tua. Ya, kita sebagai orang yang sudah punya anak, anak-anak kita itu pendidikannya seharusnya kembali kepada orang tuanya, benar. Tapi kenapa kemudian kita daftarkan dia ke satu lembaga, daftarkan dia ke sekolah? Karena memang ada kekurangan pada diri kita. Ada ketidakmampuan dari sisi waktu kah, dari sisi tenaga kah, yang sehingga kita butuh partner. Ya, butuh orang-orang yang membantu kita untuk menghandle pendidikan anak-anak kita sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, karena kita butuh bantuan orang inilah, maka dibutuhkan biaya tambahan di sana. Nah, ini adalah biaya pendidikan. Ini adalah uang yang kita keluarkan di jalan Allah Ta'ala. Uang yang kita keluarkan untuk guru-guru anak kita yang selama ini sudah mendidik kita dengan kerja keras mereka. Ya, sedikit banyak pun yang mereka berikan, seharusnya kita banyak berterima kasih kepada guru-guru yang sudah mengajarkan banyak kebaikan kepada anak-anak kita. Kalau yang kita bayarkan itu belum seberapa sebenarnya untuk mengganti apa yang sudah ia berikan. Ya, tapi minimal itulah agar guru-gurunya juga merasa nyaman dengan kondisi sekarang. Walaupun kondisi ngajar dari rumah itu pun kalau saya tanya kepada guru-guru, bukan juga dikatakan nyaman ngajar di rumah. Sebenarnya lebih banyak beban. Khususnya mata, ya kan? Khususnya mata, mereka banyak mengeluhkan mulai matanya itu terganggu karena harus terus berhadapan dengan layar, begitu. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama tadi apa ya? Kembali kepada niat kita. Ya. Apa tujuan kita menyekolahkan anak kita di tempat tersebut? Kalau niatnya memang lillahi ta'ala untuk memperjuangkan agama Islam, insya Allah berapapun uang yang Anda keluarkan untuk sekolah itu sudah dicatatkan Allah Ta'ala sebagai kebaikan untuk Anda nanti di akhirat. Lalu yang kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan bahas tentang satu hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi beliau menceritakan, Anas bin Malik menceritakan, suatu ketika ada seorang lelaki datang
mengadu kepada Rasulullah SAW. Yang ia adukan adalah perihal tentang saudaranya sendiri, di mana saudaranya ini adalah seorang penuntut ilmu yang hari-harinya ya belajar dan belajar saja, nggak mau bantuin saudaranya satu lagi yang bertanya ini. Sementara yang bertanya ini dia bekerja keras, cari penghasilan dan penghasilan, nanti penghasilannya dimakan berdua. Jadi singkat cerita kita katakan kesimpulannya, si abangan ini atau saudara ini irilah. Kok dia enak banget cuma belajar, sementara saya yang keluar keringat, banting tulang di luar, dia tinggal makan doang gitu kan. Nah, dia mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Nah, berharap mendapatkan dukungan. Nah gitu, berharap dapat dukungannya ya Rasulullah gitu kan. Suruh dia kerja juga lah gitu. Tapi jawaban beliau SAW sangat singkat. Apa jawabannya? La'allaka turzaqu bihi. Ya, bisa saja kamu itu dapat rezeki disebabkan dia. Disebabkan kamu menanggung kebutuhannya, ya, kebutuhan fisiknya, di mana dia gunakan setiap yang masuk ke mulutnya, setiap tenaga yang dihasilkan dari makanan tersebut adalah untuk jalan Allah Ta'ala, maka Allah mudahkan rezekinya kepadamu. Dan kamu pun dapat bonus makan untuk kamu sendiri. Jadi singkat jawaban Rasulullah SAW, tapi ini membuat satu gambaran kepada saudaranya agar jangan mengeluhkan dengan kondisi seperti itu. Jadi ketika seseorang menyisihkan hartanya atau bahkan menghabiskan hartanya untuk di jalan Allah Ta'ala, jangan khawatir dengan hal itu. Ya, banyak di sana kita lihat contoh orang-orang ya yang menghabiskan hartanya di jalan Allah Ta'ala, tapi Allah tak jadikan mereka orang yang miskin. Allah nggak jadikan mereka orang yang susah. Ya. Allah Ta'ala yang sudah berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian nafkahkan, sedikit pun yang kalian nafkahkan di jalan Allah Ta'ala yang akan ganti. Maka uang yang kita keluarkan, biaya yang kita keluarkan untuk memang anak-anak kita yang berjuang untuk mempelajari agama Allah Ta'ala, walaupun kondisinya seperti sekarang, belajarnya daring, belajarnya dengan jarak jauh, tapi uang itu gak akan sia-sia. Allah Ta'ala yang akan catatkan dan Allah Ta'ala yang berjanji akan mengganti uang itu. Bisa jadilah kalau kita katakan, bisa jadi ternyata selama COVID ini, ya, selama COVID ini dia tidak terimbas. Bisa jadi karena sebab anaknya yang belajar tentang agama. Selama COVID ini memang jatuh ekonominya, tapi tak seperti orang lain yang sampai sama sekali nggak ada penghasilan. Saya masih ada. Bisa jadi itu disebabkan oleh karena dia membiayai anak yang belajar tentang agama Allah Ta'ala. Nah begitu. Nah ini mindset yang harus pada kita sebagai seorang muslim. Jadi jangan buru-buru kemudian mengatakan bahwasanya uang itu tidak ada gunanya sama sekali, habis begitu saja. Ya. Lalu yang ketiga juga kita lihat sabda Rasulullah SAW yang disahihkan oleh Imam Muslim. Beliau SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, siapa yang memudahkan orang lain untuk melaksanakan kebaikan, maka dia mendapatkan ganjaran yang semisal. Misalnya orang yang menuntut ilmu ini dapat ganjaran dalam sehari 100, maka orang yang memfasilitasinya juga mendapatkan 100. Sama itu. Nah, jadi ketika Anda terus membuat anak ini belajar, ya, memfasilitasi walaupun dengan tambahan pulsa atau bahkan dengan beli HP baru atau beli laptop baru gitu kan untuk pembelajaran anak-anak ini agar lebih nyaman, insya Allah semua itu dihitung pahala oleh Allah Ta'ala. Seberapapun mereka mendapatkan ilmunya, memahaminya, lalu mengamalkannya atau bahkan sampai mengajarkannya, maka segitu pula lah Anda orang tua akan mendapatkan ganjaran dari setiap amalan yang dilakukan oleh anak-anak ini. Nah, 3 anaknya, subhanallah, berarti lebih banyak lagi pahalanya. Ya kan? 3 anaknya, 1 SD, 1 SMP, 1 SMA, berarti Anda mendapatkan 3 kali lipat. Nah, demikian ini yang harus kita fahami bersama kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dalam kondisi musibah seperti ini, jangan biasakan lisan yang banyak mengeluh terhadap ketetapan-ketetapan Allah Ta'ala. Maka hadapilah kondisi seperti ini dengan penuh kesabaran atau bahkan kepada level tingkat bersyukur. Ternyata dari sekian banyak pun musibah yang ditimpakan, kita tidak separah yang lainnya. Kita masih diberikan kemudahan ini dan itu. Ya, minimal kita tidak terpapar seperti orang-orang lain yang sudah dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala karena terpapar virus corona ini. Ya, maka sabarlah.
Ya, kita sampai bersyukur seperti itu. Adapun biaya yang kita butuhkan dengan pendidikan sekarang, karena pemerintah juga menetapkan kebijakan itu, saya yakin juga sekolahnya bukan kemudian semerta-merta ingin meringankan beban, ya, ingin meringankan dirinya sendiri. Tidak, karena ini memang pemerintah kita yang menetapkan anak-anak semua belajar dari rumah, ya kan, untuk menghindarkan mereka dari tingkat bahaya yang lebih tinggi kalau mereka berkumpul di sekolah, karena virusnya memang akan lebih cepat menyebar kalau mereka banyak-banyak berkumpul di sekolah-sekolah. Orang tuanya juga akan terancam. Ya sudah, untuk sementara ini bersabar. Mudah-mudahan dengan sabar kita dan syukur kita kepada Allah Ta'ala terhadap nikmat-nikmatnya, ini cepat terangkat, ya. Kembali kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kondisi musibah yang mengglobal seperti ini, khususnya di negeri kita ini, cepat ditangkat oleh Allah Ta'ala, dan kita kembali lagi seperti normal biasa, anak-anak kembali lagi ke sekolah, dan kita pun dapat beraktivitas sebagaimana sebelumnya. Namun kondisi seperti ini sekarang, maka silahkan beradaptasi, ya. Seperti yang pemerintah kita katakan, kita harus terbiasa dengan adaptasi baru dengan kondisi seperti ini. Bagaimana tetap membuat anak-anak belajar walaupun dari rumah, bagaimana kita sebagai orang tua punya peran lebih besar untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, demikian. Jadi poinnya tadi adalah harta yang kita keluarkan tidak sia-sia. itu tidak sia-sia. Maka balik lagi kepada niat kita di awal, balik lagi kepada tujuan kita. Mudah-mudahan kalau niatnya ini baik, maka semua akan menjadi kebaikan bagi kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, berarti untuk pemirsa Rosyad TV jangan lupa bahwasanya niat, kemudian ubah mindset kita dengan tujuan kita ini sebenarnya untuk apa, sehingga uang yang kita berikan itu tidak sia-sia. Itu dia poin dari bicara kali ini, bincang agama dari pahala bersama guru kita Ustaz Abu Saif Hafizullah Ta'ala. Jazakallah khair Ustaz. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.